Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan memberi damai dan sukacita kepada kita. Hari ini kita memasuki pekan suci dan kita awali dengan merayakan Minggu Palma yang disebut juga Minggu Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dan apakah yang akan terjadi seandainya Yesus masuk ke kota Medan pada saat virus corona merebak? Apakah umat akan keluar dari stay home-nya dan menyambutnya dengan lambaian tangan? Apakah umat akan melambaikan palma atau bendera kebangsaan sambil mengeluh-elukan Yesus Kristus? Seandainya pun Yesus tidak disambut karena alasan ketulusan berangkat dari larangan kerumunan dan pembatasan sosial berskala besar, tapi Yesus tidak akan pernah kecewa, saudara-saudari yang terkasih. Umat akan menyambutnya bukan dengan suara yang hingar-bingar, bukan dengan perarakan, tetapi dengan ketulusan hati. Dan inilah saya kira lebih mulia daripada kehadiran yang dipaksakan, kehadiran yang bertopengkan, seolah-olah bersukacita, tetapi hatinya gundah gulana. Dan inilah saya lukiskan dalam kondisi real sekarang ini, bahwa umat menyambut perayaan Minggu Palma secara online, dan itu lebih baik, sekali lagi saudara-saudari, dengan ketulusan hati daripada dibuat-buat saja. James Ensor membuat suatu lukisan yang berjudul Christ Entry Brussels, atau Kristus memasuki Brussels, Belgia pada tahun 1889. Dalam lukisan itu Yesus sekalipun diletakkan di tengah-tengah kerumunan, tetapi tidak nampak sekali lagi. Perannya tidak kentara. Yang nampak adalah kerumunan orang dengan wajah yang bertopengkan. Apakah Yesus mampu memuaskan semua orang yang mengharapkan Dia menjadi penyelamat bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi? Yesus dipersilakan masuk ke Yerusalem. Mereka menyambut, tetapi mereka skeptis. Karena apa? Karena ada kekecewaan bahwa Yesus tidak seperti yang mereka harapkan, menjadi pejabat yang populis, yang membuat pendobrakan dalam tatanan sosial, kemasyarakatan, dan politik. Ini yang membuat mereka kecewa. Pada waktu Yesus lahir, orang Yahudi sedang menantikan kedatangan Mesias untuk membawa perubahan. Intinya mengharapkan seorang tokoh yang mampu menghadirkan perubahan yang radikal, yang absolut, membawa kebanggaan tersendiri bagi bangsa Yahudi, bukan hanya di sekitar arealnya, tetapi di seluruh dunia. Ketika Yesus berada di bait suci, di bait Allah, Dia berkhotbah dengan penuh kuasa dan kata-kata yang bisa menghipnotis banyak orang. Dan pada saat itu ada dua situasi yang berbeda. Yang pertama adalah orang yang mengagumi perkataannya sampai kepada pengakuan bahwa Dia adalah anak Allah. Yang kedua, kekaguman, tetapi tetap dengan melambungkan mimpi bahwa Dia akan menjadi tokoh yang membawa perubahan bagi bangsa Yahudi. Ketika memasuki Yerusalem tak lama sebelum Paskah, Yesus disambut oleh orang banyak dengan antusias mengeluh-elukan sebagai raja. Tetapi betapa cepatnya situasi berubah. Dalam minggu itu juga Yesus ditangkap dan dieksekusi.
Setelah kematian Yesus, dua muridnya meratap. Kami berharap bahwa Dia adalah pribadi yang ditentukan untuk membebaskan Israel. Bahkan ketika Yesus yang telah dibangkitkan menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka masih mengira bahwa Sang Mesias akan mendirikan kerajaan di bumi. Mereka bertanya, "Tuhan, apakah Engkau memulihkan kerajaan bangsa Israel pada masa ini?" Jelaslah harapan yang keliru tentang Mesias telah berurat berakar dalam hati dan pikiran para pendengar Yesus. Dan inilah yang berkecamuk dalam diri orang Yahudi yang berada di Yerusalem, kecewa, skeptis, dan akhirnya ingin membunuh Dia. Maka sejatinya yang real terjadi di Yerusalem bukanlah ketulusan menyambut Dia sebagai Mesias, Sang Raja, tetapi pengadilan massa. Yang nyata adalah leading statement atau leading opinion yang menggiring massa untuk mengungkapkan kekecewaan dan mosi tidak percaya. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, Yerusalem sebenarnya bukanlah tempat penyambutan seorang raja, tetapi penghakiman massa. Sikap para pemimpin agama Yahudi pada saat itu menciptakan iklim sosial yang tidak bersahabat terhadap siapapun yang menerima Yesus sebagai Mesias. Karena bangga akan kedudukan mereka yang terkemuka, mereka meremehkan, mencaci semua yang beriman, yang percaya kepada Yesus, dan mereka mengatakan tidak seorang pun di antara penguasa-penguasa atau di antara orang Farisi beriman kepadanya. Inilah yang saya sebut leading statement, penggiringan opini supaya massa membenci Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini umat Kristiani sedunia merayakan Pas Minggu Palma dalam kondisi tidak berdaya. Merayakannya dalam kungkungan. Selama ini ada perarakan. Sekarang di antara satu keluarga pun diupayakan tetap jaga jarak. Bahkan orang berkumpul di rumah pun tetap cemas dan takut kalau ada patroli polisi. Mulut pun rasanya tidak kuasa menyanyikan Hosanna, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna bagi Raja David. Kerinduan untuk menyambutnya pun dalam Hosti Kudus hanya terjawab dalam sebuah refleksi komuni batin. Jeritan umat sekarang mungkin diarahkan kepada Yesus. Yesus, sampai kapan bencana COVID-19 ini berlalu? Dan jeritan ini akan semakin pilu terasa ketika umat akan merayakan kebangkitan Kristus. Apakah makna kebangkitan itu pada masa kita merasa kalah oleh si corona ini? Apakah umat masih antusias merayakan Paskah hanya di rumah berteman sepi dan sepi? Apakah umat akan bersuka cita mengucapkan selamat Paskah yang selama ini bergemuruh di gereja? Pertanyaan ini, saudara-saudari, dari kita dan untuk kita. Kita yang harus menjawab. Tetapi ingatlah, Tuhan bersabda bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. 1 Korintus 10:13. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya yakin situasi yang penuh ketidakberdayaan dan ketakutan ini, perayaan Minggu Palma tidak akan mengurangi maknanya. Yang paling penting ialah ketulusan hati menyambutnya. Keterbukaan mengakuinya sebagai Mesias. Itu lebih penting daripada hanya sebuah sandiwara, seolah memuji tetapi kemudian menjatuhkan. Seolah menyambutnya tetapi yang nyata dalam hati ada kebencian, ada penolakan. Karena Ia bukan raja. Seolah mengakui sebagai pemimpin, ternyata Ia diperlakukan seperti penjahat kelas kakap. Sukacita bukanlah ditentukan dengan kerumunan, perarakan, dan bergelimang makanan dan minuman. Tetapi bagaimana Kristus Sang Raja
benar-benar tetap meraja dalam hidup kita. Tuhan membutuhkan kita untuk tetap saling menguatkan dengan doa dan pengharapan. Selamat memasuki pekan suci. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.